Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dua jenis batu yang sering dituliskan di Alkitab. Yang pertama tentu saja batu penjuru. Dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi ada satu batu lagi yang kesannya sama sekali tidak baik, yaitu batu sandungan. Nah, ada banyak orang ternyata di dalam kehidupannya bukan membangun kehidupan orang percaya, tapi sebaliknya menjadi batu sandungan. Ini dicatat di dalam kitab Roma pasal yang ke-9, ayat yang ke-32 dan 33. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak dipanggil untuk menjadi batu sandungan, tapi kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, apa sebetulnya yang sering membuat sehingga kita menjadi batu sandungan bagi orang lain? Paling tidak, saya ingin menyampaikan 4 hal kepada saudara yang menjadi pemicu kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yang pertama, kita bisa belajar dari kehidupan Yesus Kristus ketika dia bergaul bersama dengan Petrus. Dicatat dalam Matius 16 ayat yang ke-22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jelas sekali alasan mengapa Petrus menjadi batu sandungan, karena dia egois, karena cara berpikirnya jauh sekali berbeda dengan cara berpikir Allah. Allah ingin menyelamatkan semua manusia, tapi Petrus ingin menikmati kebersamaan bersama Yesus tanpa memikirkan keselamatan bagi orang lain. Orang yang menjadi batu sandungan adalah mereka yang sering egois, hanya memikirkan tentang diri sendiri, sehingga sering sekali orang menjadi tidak simpati. Walaupun doa-doa orang tersebut luar biasa indah, walaupun talenta-talentanya dalam memuji Tuhan luar biasa, tetapi ketika orang kenal dia orang yang egois, menjadi sirna semuanya. Yang ada adalah menjadi batu sandungan. Orang bahkan tidak termotivasi untuk mengikut Tuhan ketika melihat tindak tanduknya. Yang kedua, saudaraku, siapa itu batu sandungan? Mazmur 119 ayat yang ke-164 dan 165. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Orang yang tidak akan menjadi batu sandungan adalah orang yang menghormati firman Tuhan. Namun sebaliknya, orang yang tidak menghormati firman Tuhan, mereka akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mengapa? Karena mulutnya mungkin memperkatakan firman, tapi kelakuannya berbeda. Itulah yang sering ditunjukkan oleh orang Farisi yang ditentang oleh Yesus habis-habisan. Sebab mereka dipandang Yesus sebagai orang-orang yang munafik. Hafal firman, tapi tidak melakukannya. Tidak menghidupi firman adalah menjadi batu sandungan bagi sesama. Yang ketiga, saudaraku, Alkitab mencatat di dalam Matius 17 ayat yang ke-27, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Yang ketiga, yang sering sekali menjadi batu sandungan adalah ketika kita tidak beres dalam hal keuangan. Berapa banyak di antara saudara bermasalah dengan orang lain hanya karena uang.
Di sanalah kita menjadi batu sandungan. Gak peduli kita siapapun itu, entah pendeta yang luar biasa sekalipun, ketika kita tidak benar dalam hal keuangan, maka kita menjadi batu sandungan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini menjadi hal yang jamak, sebab pada zaman sekarang ini orang tidak sungkan-sungkan bermasalah dengan orang lain hanya gara-gara masalah keuangan. Mari saudaraku, jangan menjadi batu sandungan hanya karena uang. Uang itu benda mati yang mestinya dikendalikan oleh benda hidup, yaitu saya dan saudara. Jangan sampai benda mati itu mengatur yang hidup ini. Uang itu adalah hamba yang baik, tapi tuan yang jahat. Dan dia akan membuat kita menjadi batu sandungan. Dan yang keempat, yang terakhir saudaraku, yang sering membuat kita menjadi batu sandungan, Roma 9 ayat yang ke-32. Dikatakan bahwa mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya, bukan karena iman. Nah, lalu dilanjutkan saudaraku, bagaimana itu menjadi batu sandungan kepada kita di dalam pembacaan kita yang berikut ini. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 13. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudara-saudaraku. Yang keempat, yang sering menjadi batu sandungan bagi orang lain dari hidup kita adalah tertib hidup kita. Tertib hidup kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tertib hidup kita yang sembrono, yang asal-asalan. Tertib hidup kita itu yang sesuka hati hidup, akhirnya tidak menjadi berkat bagi orang lain. Orang melihat tidak ada kesesuaian antara ibadah yang kita lakukan dengan tertib hidup kita. 4 hal yang menjadi batu sandungan. Yang pertama, ego kita. Yang kedua, tidak menghormati firman. Yang ketiga, tidak beres dalam hal keuangan. Dan yang keempat, tertib hidup yang salah. Mari saudaraku, jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi biarlah batu loncatan, membuat orang lain termotivasi mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati.